adik-adik kelas 8, ketemu lagi dengan saya dalam PJJ secara virtual. Kali ini Bapak akan membawakan materi besaran-besaran pada cermin dan lensa. Ada dua tujuan pembelajarannya. Yang pertama, menyelesaikan soal-soal tentang cermin menggunakan rumus dengan benar. Yang kedua nanti menyelesaikan soal-soal tentang lensa menggunakan rumus dengan benar. Kemarin kalian sudah belajar tentang bagaimana sih sinar-sinar istimewa pada cermin dan lensa, bagaimana melukis bayangannya, serta menentukan sifat bayangannya. Kali ini kita lebih ke perumusan-perumusannya. Hal-hal yang perlu diketahui untuk cermin dan lensa. Yang pertama, nilai fokus F dan jari-jari R untuk cermin cekung dan lensa cembung itu selalu positif. Cermin cekung, lensa cembung positif. Sedangkan untuk cermin cembung dan lensa cekung, nilai fokus dan jari-jari bernilai negatif. Untuk nilai SI, jarak bayangan ke cermin atau lensa, itu ada dua. Jika bernilai positif, maka bayangan bersifat nyata dan terbalik. Kalau nyata itu nanti di depan cermin, kalau lensa di belakang lensa ya. Terus jika bernilai negatif, bayangan bersifat maya dan tegak. Maya itu semu, hayal. Maya kalau untuk cermin di belakang cermin, kalau untuk lensa di depan lensa. Untuk nilai M perbesaran ada 3. Jika nilai M kurang dari 1, berarti bayangannya diperkecil dari bendanya. Jika nilai M sama dengan 1, ukuran benda dan bayangan sama besar. Jika nilai M lebih besar dari 1, maka ukuran bayangan lebih besar daripada benda, bayangan diperbesar. Nilai M harus selalu dipositifkan, jadi nilai mutlak. Adapun bersamaan atau rumus-rumus pada cermin dan lensa, 1/F sama dengan 1/SO tambah 1/SI. M sama dengan nilai mutlak SI/SO sama dengan, ini juga nilai mutlak ya, HI/HO. Ini yang dua garis besar itu nilai mutlak ya. Ada keterangannya. F itu fokus atau titik api, SO jarak benda ke cermin atau lensa, SI jarak bayangan ke cermin atau lensa. Terus nilai M itu perbesaran bayangan, HO tinggi benda, HI tinggi bayangan. Nilai fokus itu nilainya setengah dari jari-jari. Jadi kalau jari-jarinya 10 berarti fokusnya 5 ya, setengah dari 10. Maka nilai R sama dengan 2 kali nilai fokus. Ini harus diketahui. Kita lihat contoh soal nomor 1. Sebuah benda berada di depan lensa cembung sejauh 12 cm. Jika jari-jari lensa 16 cm, tentukan jarak dan sifat bayangan serta perbesaran, lalu gambarkan. Berarti apa yang diketahui dalam soal? Jarak benda ke lensa cembung. Jarak benda itu nilainya SO 12 cm. Jari-jari karena dia lensa cembung berarti R-nya positif 16 cm. Sudah pasti fokus itu tadi apa? Setengah dari jari-jari. Setengah R. Berarti setengah dari 16. Berarti setengah dari 16 8 cm. Berarti bernilai positif juga kan? Berapa jarak bayangan dan sifat bayangan? Jarak bayangan berarti SI yang ditanya. Berarti kita masukkan nih 1/F sama dengan 1/SO tambah 1/SI. Tinggal dimasukkan. 1/F berapa? 1/8. 1/SO 1/12 tambah 1/SI. Nanti 1/12 pindah ke ruas kiri sehingga didapat 1/8 dikurang 1/12 sama dengan 1/SI. Ini kan pecahan, sama kan penyunya. Cari KPK 8 dan 12. 24 misalnya lah. 24 bagi 8, 3. 24 bagi 12, 2. Nah, 1/SI. Berarti ini udah bisa ya dikurangkan. 3 kurang 2, 1/24 ya. Sama dengan 1/SI. Berarti SI-nya dibalik ya. SI-nya berarti 24/1, 24 cm. Berarti kalau SI-nya bernilai positif, ini bayangan apa?
bayangan nyata ya. Kan tadi sudah kita lihat di sini. Nah, sini tadi ya, di awal. Nilai SI ini. Nilai SI berubah positif berarti bersifat nyata. Terbalik ya. Berarti bisa kita katakan di sini bayangannya bersifat nyata. Setelah itu kalau nyata pasti terbalik. Apakah dia diperbesar atau diperkecil? Cari nilai M-nya. M itu perbandingan nilai SI per SO, nilai mutlaknya. SI-nya berapa? 24. SO-nya 12. 24 bagi 12? 2. Ini berarti lebih besar dari 1. Berarti ini diperbesar. Jadi sifat bayangan nyata terbalik diperbesar. Nah, bagaimana cara melukis bayangannya? Kalau kita lihat sini, misalnya ini sumbu utama, ini lensa positif ya, boleh seperti ini. Berarti kalau dia fokusnya ini jari-jari misalnya, ini jari-jari 1, ini F1 ya, ini titik O, ini F2, ini R2. Kalau misalnya fokusnya itu 8 cm, jari-jari 16, berarti benda 12. Berarti antara F dengan R, di sini bendanya. Kan fokusnya 8 cm, jari-jari 16 gitu. Berarti kita lihat, kita menggunakan sinar-sinar istimewa untuk menggambarkan bayangannya. Sinar sejajar sumbu utama itu dibelokkan karena lensa ya, melalui titik fokus ya. Ini sinar beloknya, sinar bias. Terus sinar melalui fokus ini, F1, dibelokkan sejajar sumbu utama. Berarti nanti sini perpotongannya. Ini nanti benda, yang ini bayangan. Berarti kita lihat di sini bayangannya di belakang, depannya kiri, kanan belakang, berarti nyata, benar kan? Terus ini terbalik, ini panahnya ke atas, ini panahnya ke bawah. Sementara ukuran ini bayangan lebih besar dari benda. Seperti itu caranya ya. Nanti harus paham tentang ini ya. Itu dia contoh soal nomor 1. Kita lihat contoh soal nomor 2. Contoh soal nomor 2 seperti ini. Perhatikan gambar berikut. Tentukan jarak bayangan dan sifat serta perbesaran. Ini sebuah cermin cekung. Karena ini yang biru diarsir sini. Ini depan, yang ini kiri belakang. Berarti cermin cekung itu berarti cermin positif, fokusnya positif. Di sini soalnya sini titik O ya, pusat cermin. Berarti jarak fokus ke cermin itu berarti fokusnya 12 cm dong. Otomatis jari-jarinya kan 2 kali fokus ya. Berarti 24 ya. Jarak benda, ini bendanya pohon. Dari ke cermin, berarti yang ini 18. SO-nya 18. Ya kan? Berapa jarak bayangan? Berarti SI yang ditanya. Ya, berarti apa rumusnya ini? 1 per F sama dengan 1 per SO tambah 1 per SI. Bisa kita katakan 1 per F. F-nya berapa? 12. Cermin cekung berarti positif. 1 per SO 1 per 18 tambah 1 per SI. Pindah ini ke ruas kiri. Berarti 1 per 12 kurang 1 per 18 sama dengan 1 per SI. Ini KPK 12 dengan 18 berapa ya? 36 bisa ya. 36 bagi 12 3. 36 bagi 18 2 ya. 16 1 ya kan? Berarti kan udah sama penyebutnya, berarti 3 kurang 2 1 per 36. Itu baru nilai 1 per SI. Berarti kalau SI nya dibalik 36 per 1 36 cm. Kalau dapat SI nya 36 berarti apa sifat bayangan ini? Kalau SI nya positif, ini bayangan nyata kan? Nyata selalu terbalik. Terus masalah diperbesar, cari M nya. M itu kan nilai mutlak SI per SO.
Berarti M sama dengan ini, SI nya berapa? 36. SO nya jarak benda tadi 18. 36 bagi 18 berapa? 2. Selalu positif. Jadi seandainya SI nya tadi negatif begini kan negatif hasilnya, tapi di nilai mutlak kan dia jadi positif. 2 kali, 2 lebih besar dari 1. Berarti ini bayangan diperbesar. Gampang ya? Seperti itu. Contoh yang nomor 2. Contoh nomor 3. Sebuah benda yang tingginya 20 cm diletakkan 10 cm depan sebuah cermin cembung yang memiliki fokus 15 cm. Hitunglah letak bayangan, perbesaran, dan tinggi bayangan serta sisa. Berarti ini yang pertama kita ketahui HO tinggi benda 20 cm ya. Diletakkan 10 cm berarti itu jarak benda ke cermin cembung. Cermin cembung perhatikan sini, fokusnya negatif. Berarti jari-jarinya negatif nanti ya. Berapa SI letak bayangan? Sama tadi. Berapa M perbesaran, berapa tinggi bayangan? 1 per F sama 1 per F sama seperti ini. Berarti kita masukkan 1 per 15 sama dengan 1 per 10 tambah 1 per SI. Pindah ini ke ruas kiri. Berarti 1 per SI. 1 per SI tadinya 1 per 15. Ini min ya. Min 1 per 15 kurang 1 per 10. Jadi artinya ini pindah sini kan jadi min 1 per 15 kurang 1 per 10. Jadi balik lagi dia. Berarti nanti di sini 1 per SI sama dengan min. Sama kan ya, 15 itu kan 2 per 30. 1 per 10 3 per 30. Berarti ini bisa kita katakan min 2 kurang 5 min 5 ya. Itu baru 1 per SI. Berarti SI nya berapa? SI nya dibalik, berarti min 30 per 5. Berarti min 6 cm. Berarti nilai negatif ya. Kalau negatif berarti bayangannya apa nih? Maya nanti ya. Tegak. M nya ini kan tadi min 6 per SO. Min 6 berarti 6 per 10 dibuat positif. Berarti 0,6 kurang dari 1. Berarti diperkecil ya. Tinggi bayangan 0,6 sama dengan HI per 20. Berarti HI 0,6 kali 20. HI nya 12 cm. Apa sih Pak bayangannya? Tadi ini SI nya negatif. Berarti bayangan maya. Maya selalu tegak. M nya itu lebih kecil dari 1, 0,6. Diperkecil. Seperti itu ya contoh soal nomor 3. Contoh soal nomor 4. Sebuah benda berada 8 cm depan lensa cembung. Lensa positif ini ya. Jari-jari 24. Tentukan sifat bayangan yang terbentuk. Berarti R nya 24, maka fokusnya setengah dari R. 12. Oke. 1 per F sama dengan 1 per SO tambah 1 per SI. 1 per 12 tambah sama dengan 1 per SO nya 8 cm lah ya. Nih. Tambah 1 per SI. Berarti ini pindah ya 1 per 8. Berarti 1 per 12 kurang 1 per 8 sama 1 per SI. Samakan penyebutnya per 24 ya. 24. 2 per 24 itu 1 per 12. 1 per 8 itu 24 bagi 8 3 kali 1 3 per 24 itu 1 per SI. Ini udah bisa kita kurangnya 2 kurang 3 berarti ini sama aja dengan min 1 per 24 sama dengan 1 per S dibalik SI nya 24 cm. Artinya apa? Kalau SI negatif bayangan maya. Tegak dia ya. N SI per SO nilai mutlaknya. Berarti min 24 per 8 min 3. Dimutlakkan jadi 3. Ini lebih besar dari 1. Maka bayangan diperbesar. Oke. Seperti itu. Jadi sifat bayangan itu SI nya negatif berarti maya, tegak, diperbesar. Oke. Contoh soal nomor 4. Nanti ada latihan soal. Kita lihat yang berikutnya, kekuatan lensa, simbolnya V. Seberapa kuat si lensa itu dalam memfokuskan bayangan. Kekuatan lensa adalah kemampuan lensa mengumpulkan cahaya. Kekuatan lensa berbanding terbalik dengan fokus lensa. Lensa dengan fokus kecil sudah pasti kekuatan lensanya besar. Berarti berbanding terbalik ya. Kekuatan lensa itu dihitung dengan persamaan ini rumusnya. 1 per F tapi F-nya dalam satuan meter ya. Atau 100 per F. F-nya dalam satuan cm. Kekuatan lensa itu satuannya dioptri ya. Contoh soalnya ini.
Contoh 5, tentukanlah kekuatan sebuah lensa cembung yang memiliki jari-jari 40 cm. Kalau jari-jarinya 40 cm, berarti fokusnya berapa yuk? Setengah dari jari-jari. Berarti setengah dari 40. Berarti 20 cm. Ini lensa cembung ya. Berarti pas ya, fokusnya harus positif. Berarti nanti kekuatan lensanya V pakai rumus 100 per F dalam cm. 100 per 20 karena itu dalam cm. Berarti kekuatan lensa 100 bagi 20 coret 10 bagi 2 5 dalam satuan dioptri. Seperti itu dia nanti besaran-besaran dalam cermin dan lensa rumusnya sama semua, hanya nanti yang perlu diketahui tadi masalah kalau SI nya positif negatif bagaimana sifat bayangannya, kalau M nya kurang dari 1 atau lebih besar dari 1 atau sama dengan 1 bagaimana sifat bayangannya. Oke, nanti boleh diulang-ulang. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat pagi.